Tahukah Anda bahwa seekor zebra di alam liar hanya akan mengalami stres hebat ketika mereka sedang dikejar oleh seekor singa? Begitu mereka lolos dan singa pun pergi, sistem sarafnya kembali tenang dalam hitungan menit. Si zebra tidak akan memikirkan kejadian itu lagi. Masalahnya kita ini manusia modern, tidak seperti zebra, tidak sedang dikejar predator. Tapi sistem stres kita begitu responsif dan aktif ketika membaca chat WA yang menyebalkan. Apalagi begitu nampak tidak niat untuk membalas. Ditanya apa tapi jawabnya hanya Y. Asem. Mungkin touchscreen-nya rusak kali. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Terasosan kali ini kita akan membedah mengapa loh kesibukan yang kita banggakan mungkin sebenarnya adalah alarm kerusakan yang sedang diabaikan. Kita sering mendengar istilah stres, tapi jarang sekali yang benar-benar memahami bahwa stres bukan sekedar perasaan buruk atau sekedar lelah mental. Secara objektif, stres adalah respon sistemik tubuh untuk menjaga keseimbangan ketika menghadapi tekanan. Disadari ataupun tidak, dunia kita ini telah berubah dengan sangat cepat. Jika dulu kakek moyang kita stres karena ancaman fisik yang nyata mungkin ketika berburu. Dan kita sekarang ini hidup di tengah stresor psikologis yang tidak pernah berhenti. Mulai dari deadline yang bertumpuk hingga ekspektasi sosial yang menuntut seolah-olah dia yang punya kehidupan. Dan masalahnya sistem biologis kita masih menggunakan perangkat lunak yang sama dengan yang digunakan oleh kakek moyang kita zaman dulu. Padahal kita merespon notifikasi WA dengan cara yang sama ketika kakek moyang kita mendapat ancaman dari predator. Sedangkan kita, satu pertanyaan penting. Mengapa stres harian bisa begitu merusak? Dan setelah mencari tahu kesana kemari, baca buku ini dan itu, ribut dengan AI dan ngobrol dengan orang-orang profesional, alhamdulillah mulai sedikit terkuak sebuah mekanismenya yang membuat mental kita begitu terasa lemah. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar tubuh kita ini. Sebagai landasan utamanya perlu dipahami dulu bahwa ini bukan tentang satu organ saja, melainkan sebuah kegagalan sistemik yang melibatkan mulai dari hormon, otak, hingga pola perilaku kita. Ada 3 mekanisme utama yang bekerja secara simultan, yaitu sebagai berikut. Mekanisme pertama adalah gaspol tapi gigi netral. Poin pertama ini berkaitan dengan apa yang disebut oleh Bruce McEwen sebagai allostatic load. Bayangkan saja tubuh Anda adalah sebuah mesin mobil. Ketika Anda menghadapi tekanan kerja, otak Anda menginjak pedal gas dalam-dalam. Sedangkan hormon kortisol dan adrenalin dilepaskan. Detak jantung otomatis meningkat dan gula darah naik untuk memberi Anda energi dalam mode berperang. Masalahnya di dunia modern kita sering berada dalam kondisi gaspol tapi giginya netral. Tubuh sedang menyiapkan energi besar untuk bertarung secara fisik. Tapi kita hanya duduk diam menatap layar monitor berjam-jam. Akhirnya energi tidak tersalurkan toh. Tapi mesin tubuh terus dipaksa bekerja di suhu panas. Ketika ini terjadi berulang kali tanpa fase pendinginan yang benar, biaya biologisnya sangatlah mahal. Mulai dari peradangan kronis hingga rusaknya sistem imun.
Mekanisme yang kedua, penyusutan kapasitas otak. Poin yang kedua ini adalah mekanisme berpikir atau kognitif, di mana otak kita memproses data. Di dalam kepala kita ini ada pertarungan antara amigdala, pusat alarm emosi, dan prefrontal cortex. Dalam kondisi normal, logika harusnya bisa menenangkan alarm. Namun, stres harian yang menumpuk membuat amigdala menjadi sangat sensitif. Akibatnya, otak kita kehilangan kemampuan untuk membedakan skala prioritas. Email dari atasan atau komentar negatif di media sosial kita anggap sebagai ancaman nyawa yang sama gentingnya ketika diserang oleh singa. Kapasitas fokus menyusut dan kita mulai mengambil keputusan secara impulsif karena bagian logika otak sedang kehabisan nafas akibat alarm yang berbunyi terus-menerus. Mekanisme yang ketiga, background apps dan baterai drain. Poin yang ketiga ini adalah bagaimana kekacauan internal tadi keluar dalam bentuk perilaku. Saya suka menyebutnya dengan analogi baterai drain pada ponsel pintar. Pernahkah kalian merasa baterai HP cepat habis padahal tidak digunakan? Itulah sebabnya itu terjadi karena terlalu banyak aplikasi latar belakang atau background app yang jalan terus-menerus tanpa kita sadari. Demikian juga dalam hidup kita, background apps ini berupa overthinking, rasa cemas yang baik samar maupun nyata, kemudian keinginan untuk terus-menerus mengecek notifikasi. Secara perilaku, sistem yang error ini akan memaksa kita mencari kompensasi secara instan. Dan inilah alasan mengapa saat kita stres, cenderung mencari makanan manis, belanja, shopping, atau melakukan scrolling media sosial berjam-jam. Sebenarnya hal tersebut adalah upaya putus asa dari otak untuk mendapatkan dopamin secara instan demi menyeimbangkan beban stres yang tidak pernah selesai. Dari keseluruhan analisis tadi, kita sampai pada satu kesimpulan objektif, yaitu kerusakan sistem tubuh bukan terjadi karena kita tidak mampu bekerja keras, tapi karena kita mengabaikan fase pendinginan. Secara biologis, solusi untuk menurunkan allostatic load atau beban biologis ini bukanlah dengan berhenti bekerja total, melainkan dengan sengaja menutup siklus respon stres yang sedang terbuka. Artinya, kita perlu memberikan sinyal aman yang nyata pada sistem saraf kita. Solusi teknisnya, salah satunya ini, bukan sekedar duduk diam, tapi melakukan aktivitas fisik yang bisa membakar atau membangkitkan, memanaskan hormon stres. Seperti misalnya olahraga, jalan cepat, nge-gym, atau yang lainnya. Selain itu, kita juga harus mulai disiplin mengelola background app mental kita. Menetapkan batasan digital yang kaku bukan lagi soal pilihan gaya hidup, tapi soal upaya menyelamatkan mesin tubuh kita agar tidak mengalami kebocoran energi. Dan disinilah muncul kontroversi kecil. Kita sering memuja ketahanan atau resilience sebagai kemampuan untuk terus menahan beban tanpa batas. Namun secara sains ternyata itu sangat keliru. Ketahanan yang sebenarnya bukan soal seberapa kuat kita menahan beban kehidupan, tapi seberapa cepat kita bisa pulih atau recovery setelah beban itu datang. Kesibukan tanpa henti bukanlah sebuah pencapaian yang patut dibanggakan, melainkan tanda bahwa sistem kita sedang menuju ke titik kehancuran yang hanya tinggal menunggu waktu. Pada akhirnya kita memang harus menyadari satu hal, bahwa tubuh kita ini bukanlah mesin yang bisa terus-menerus di-upgrade kapasitasnya. Kita hanyalah sistem biologis yang memiliki ambang toleransi. Menghargai waktu istirahat, menutup aplikasi mental yang tidak penting,
serta berani untuk tidak sibuk bukanlah tanda kelemahan atau kemalasan atau ketidakbergunaan. Tapi itu adalah bentuk pemeliharaan paling rasional agar sistem kita tidak mengalami total shutdown di masa depan. Mulai hari ini cobalah perhatikan seberapa banyak aplikasi latar belakang dalam kehidupan kita yang sedang menyedot energi hidup kita saat ini. Mungkin sudah saatnya kita berhenti memaksakan diri untuk terus berlari di atas treadmill yang tidak pernah berhenti kecuali listriknya mati. Pahami juga polanya sebelum tubuh kita sendiri yang memaksakan berhenti dengan paksa. Atau ya akhirnya kelenger sakit. Kalau tubuh dipaksakan akhirnya sakit juga. Demikian Teras Wawasan kali ini. Di setiap diskusi selalu ada wawasan baru. Jaga emosi, buka pikiran dan pahami kembali pola yang bekerja di balik seluruh pikiran yang ada. Assalamualaikum.